Bayangkan sejenak, dunia di sekitar kita penuh suara yang bersahutan, tuntutan yang tak henti, dan pandangan orang yang seolah menilai setiap langkah. Setiap hari, kita dihadapkan pada perlombaan tak kasat mata untuk terlihat hebat, sukses, dan tak tergantikan. Namun di tengah keramaian itu, ada sebuah ruang hening yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani menoleh ke dalam diri. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kedamaian bukan berasal dari pengakuan dunia, tetapi dari penguasaan diri dan pengendalian hati. Orang bijak memahami hal ini. Mereka tidak sibuk membuktikan siapa mereka di mata orang lain, melainkan menyibukkan diri untuk memperbaiki diri sendiri. Mereka tahu bahwa pencapaian sejati lahir dari ketenangan batin, kesadaran penuh, dan kemampuan menerima kenyataan apa adanya. Dalam keheningan itu, kita mulai memahami bahwa kehidupan bukan tentang menjadi yang paling dilihat, tetapi tentang menjadi yang paling bermakna. Setiap tindakan kecil yang diperbaiki, setiap niat yang dibersihkan adalah langkah menuju versi diri yang lebih baik. Tidak perlu sorak-sorai dunia untuk mengetahui nilainya. Dan dari tempat yang tenang itulah bijaksan mulai muncul, bukan karena ingin dilihat, tetapi karena hati yang sadar. Di zaman yang serba digital ini, manusia hidup di bawah sorotan yang tak pernah padam. Setiap langkah, setiap pencapaian, bahkan setiap kesedihan sekalipun dapat menjadi tontonan publik. Media sosial yang pada mulanya diciptakan untuk menghubungkan manusia, kini seringkali menjelma menjadi panggung besar tempat setiap individu berupaya membuktikan eksistensi dan keberhargaan dirinya. Kita hidup dalam budaya pembuktian, budaya di mana nilai seorang diukur dari seberapa banyak pengikut yang dimiliki, seberapa tinggi jumlah suka yang diperoleh, atau seberapa menarik citra yang berhasil dibangun. Dalam keheningan layar, banyak yang sibuk menunjukkan versi terbaik dari dirinya, bukan karena mereka benar-benar ingin berbagi kebahagiaan, tetapi karena ada dorongan untuk diakui, untuk dianggap berhasil, untuk terlihat lebih baik daripada yang lain. Namun orang bijak menyadari bahwa pembuktian semacam itu bersifat semu. Mereka paham bahwa validasi eksternal tidak pernah membawa kedamaian yang sejati. Ia hanya menimbulkan kelelahan yang tak berujung. Kelelahan karena harus terus mempertahankan citra, kelelahan karena takut dianggap gagal, dan kelelahan karena hidup di bawah bayang-bayang ekspektasi publik. Dalam keheningan batin, orang bijak memahami bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada pandangan orang lain, melainkan pada kemampuan diri untuk terus tumbuh dan memperbaiki diri. Orang bijak tidak perlu membuktikan siapa dirinya kepada dunia. Mereka memilih fokus memperbaiki diri dalam diam, mengasah karakter, menata niat, dan belajar dari setiap kegagalan. Mereka tidak memerlukan sorak-sorai pengakuan karena mereka tahu nilai sejati seseorang tidak diukur dari apa yang tampak di luar, tetapi dari apa yang tumbuh di dalam. Media sosial bagi orang bijak hanyalah alat, bukan cermin identitas. Mereka menggunakannya untuk menyebarkan kebaikan, berbagi pengetahuan, dan menebar inspirasi, bukan untuk berlomba menjadi yang paling sempurna. Sebab mereka mengerti bahwa kesempurnaan adalah ilusi, yang nyata adalah perjalanan panjang menuju versi diri yang lebih baik setiap harinya. Mereka tahu bahwa ketenangan tidak ditemukan dalam perhatian ribuan mata, melainkan dalam keheningan refleksi diri. Dan ketika banyak orang berlomba membuktikan diri agar terlihat besar di mata dunia, orang bijak justru sibuk memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih berarti meski tak terlihat, meski tak dipuji, dan meski tak diabadikan dalam unggahan. Karena pada akhirnya, pembuktian sejati tidak memerlukan panggung, ia hanya memerlukan kejujuran pada diri sendiri. Dalam kehidupan modern yang dipenuhi dengan suara, pendapat, dan kebisingan tanpa henti, diam telah menjadi sebuah kemewahan yang jarang dimiliki. Setiap orang merasa perlu berbicara, berkomentar, membantah, dan membuktikan dirinya melalui kata-kata. Media maya menjadi arena pertarungan opini, di mana kecepatan dalam berbicara seringkali lebih dihargai daripada kedalaman dalam berpikir. Di tengah hiruk-pikuk inilah, orang bijak memilih jalan yang berbeda. Mereka memilih diam. Bukan karena tidak mampu berbicara, tetapi karena mereka memahami nilai dari keheningan. Diam bukan berarti pasif.
Diam adalah bentuk kesadaran tertinggi bahwa tidak setiap hal perlu ditanggapi, tidak setiap serangan harus dibalas, dan tidak setiap kesalahpahaman pantas diperjuangkan. Dalam diam, orang bijak belajar mendengarkan, bukan hanya suara orang lain, tetapi juga suara hatinya sendiri. Mereka mengerti bahwa di balik setiap kata yang ingin diucapkan, ada emosi yang perlu dikelola, ada ego yang perlu dikendalikan. Dia memberi ruang bagi pikiran untuk jernih, bagi hati untuk tenang, dan bagi jiwa untuk kembali seimbang. Dalam keheningan itulah mereka menemukan kebijaksanaan yang tak dapat diperoleh dari keramaian. Zaman ini mengagungkan kecepatan. Cepat berbicara, cepat menanggapi, cepat bereaksi. Tetapi orang bijak tahu, kecepatan tanpa arah hanya akan membawa pada kekacauan. Maka mereka memilih melambat. Mereka menimbang sebelum berkata, berpikir sebelum menilai, dan menahan diri sebelum bereaksi. Mereka tidak takut terlihat kalah karena mereka tahu bahwa kekalahan yang disertai kebijaksanaan jauh lebih bermakna daripada kemenangan yang lahir dari amarah. Diam juga adalah bentuk penghormatan terhadap waktu dan makna. Sebab dalam keheningan, seseorang belajar bahwa tidak semua hal memerlukan respons. Ada kalanya diam menjadi jawaban paling bijak untuk kebodohan, dan ada kalanya keheningan menjadi bentuk kasih sayang yang tak terucapkan. Orang bijak tidak mencari kemenangan dalam percakapan. Mereka mencari kedamaian dalam pemahaman. Dalam dunia yang berisik ini, diam bukan kelemahan. Diam adalah kekuatan baru. Ia adalah perisai bagi ketenangan dan ruang bagi pertumbuhan batin. Orang bijak tahu bahwa kata-kata memiliki kekuatan besar, dan karena itu mereka berhati-hati menggunakannya. Mereka tidak ingin sekadar terdengar pintar, mereka ingin benar-benar menjadi bijak. Mereka memilih diam bukan karena tidak mampu berbicara, tetapi karena mereka telah mengerti. Terkadang, suara yang paling berpengaruh justru datang dari keheningan yang penuh makna. Dan di saat banyak orang sibuk mencari perhatian melalui kata-kata, orang bijak menemukan ketenangan dalam kesunyian yang berbicara jauh lebih dalam dari sekadar suara. Kita hidup di zaman di mana kesibukan dijadikan simbol keberhasilan. Kalender penuh jadwal, malam yang singkat, dan pagi yang terburu-buru menjadi standar hidup yang dianggap produktif. Dalam arus besar peradaban modern, manusia seolah dituntut untuk terus bergerak, berlari, dan bekerja tanpa henti. Siapa yang berhenti sejenak seringkali dianggap tertinggal, malas, atau tidak ambisius. Padahal di balik hiruk-pikuk itu, banyak jiwa yang perlahan kehilangan arah, kehilangan makna, bahkan kehilangan dirinya sendiri. Orang bijak melihat kenyataan ini dengan cara yang berbeda. Mereka tidak menolak produktivitas, namun mereka memahami batasnya. Mereka tahu bahwa kesibukan bukanlah ukuran nilai diri. Kesadaran diri menjadi kompas yang menuntun mereka untuk membedakan antara bekerja karena tanggung jawab dan bekerja karena takut dianggap kurang. Dalam kesadaran itu, mereka belajar bahwa memperbaiki diri tidak selalu berarti menambah aktivitas, melainkan menata niat di balik setiap tindakan. Tekanan untuk produktif seringkali datang bukan dari luar, melainkan dari dalam diri yang haus pengakuan. Ada keinginan untuk membuktikan bahwa kita mampu, berharga, dan pantas dihormati. Namun orang bijak memahami bahwa nilai diri tidak perlu dibuktikan melalui pencapaian yang tampak. Mereka memilih menumbuhkan kualitas batin, ketenangan, disiplin, dan keikhlasan sebagai bentuk produktivitas yang sejati. Sebab memperbaiki diri adalah pekerjaan paling berat sekaligus paling bernilai, meski tidak terlihat dan tidak diberi tepuk tangan. Kesadaran diri juga berarti mengenal batas. Orang bijak tahu kapan harus berhenti, kapan harus beristirahat, dan kapan harus diam agar pikiran kembali jernih. Mereka tidak memaksakan diri untuk terus berlari ketika langkahnya sudah goyah. Mereka tahu bahwa berhenti bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk penghormatan terhadap tubuh dan jiwa. Di tengah dunia yang terus menuntut hasil, mereka memilih memberi ruang untuk proses, sebuah keputusan yang membutuhkan keberanian dan kebijaksanaan. Dalam diam dan refleksi, orang bijak menimbang makna dari setiap kesibukan. Mereka bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini benar-benar berarti atau hanya bentuk lain dari pelarian? Apakah produktivitas yang dijalani membawa kedamaian atau justru menjauhkan dari kebahagiaan? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menuntun mereka kembali pada inti, bahwa tujuan hidup bukan untuk tampak sibuk, melainkan untuk menjadi utuh.
Orang bijak memahami bahwa memperbaiki diri adalah perjalanan panjang yang memerlukan kesadaran, bukan kecepatan. Mereka tidak mengejar pengakuan dunia, tetapi pertumbuhan diri yang sejati. Di saat banyak orang sibuk membuktikan diri melalui pencapaian lahiriah, mereka memilih memperdalam makna kehidupan batiniah. Sebab mereka tahu, keberhasilan sejati bukanlah tentang seberapa banyak hal yang diselesaikan, melainkan seberapa dalam kita mengenal dan menguasai diri sendiri. Maka di tengah tekanan produktivitas yang mencekik, orang bijak berdiri teguh dengan kesadarannya. Mereka bekerja dengan penuh dedikasi, namun tidak kehilangan jati diri. Mereka berjuang, namun tetap tahu kapan harus tenang. Dan di antara ribuan langkah manusia yang berlomba membuktikan eksistensi, mereka berjalan perlahan. Bukan untuk menjadi yang tercepat, tapi untuk menjadi yang paling sadar. Kita hidup di era di mana penampilan seringkali lebih dihargai daripada keaslian. Dunia modern, dengan segala kemudahannya, telah menjelma menjadi ruang besar untuk membangun citra. Setiap orang memiliki panggungnya sendiri, tempat mereka menampilkan versi terbaik dari diri mereka, meski terkadang jauh dari kenyataan. Di balik senyum yang tampak sempurna, ada hati yang lelah mempertahankan topeng. Di balik kata-kata manis yang tertulis, ada jiwa yang haus pengakuan. Maka, ketulusan menjadi barang langka, sesuatu yang sederhana namun sulit ditemukan. Orang bijak memahami ini dengan jernih. Mereka tahu bahwa citra hanyalah bayangan, sementara ketulusan adalah cahaya. Bayangan bisa berubah tergantung arah sorot dunia, tetapi cahaya akan selalu bersumber dari dalam diri. Dalam kesadaran itu, mereka memilih untuk hidup dengan kejujuran bukan kepura-puraan. Mereka tidak sibuk membangun citra agar disukai banyak orang, mereka sibuk membangun karakter agar dihargai oleh nuraninya sendiri. Ketulusan bagi orang bijak bukan sekadar tindakan tanpa pamrih, tetapi juga keselarasan antara niat dan perbuatan. Mereka melakukan sesuatu bukan karena ingin dilihat baik, melainkan karena ingin menjadi baik. Mereka memahami bahwa kebaikan yang lahir dari pencitraan hanya bertahan selama sorotan masih tertuju, sedangkan kebaikan yang lahir dari ketulusan akan terus hidup bahkan dalam kesunyian. Di tengah masyarakat yang mudah menilai dari tampilan luar, orang bijak menolak untuk terjebak dalam permainan peran. Mereka tidak berlomba menjadi yang paling berkilau di hadapan publik, tetapi berusaha menjadi yang paling jujur di hadapan hati sendiri. Mereka tahu tidak ada kebahagiaan yang lebih melegakan selain menjadi diri sendiri tanpa harus memanipulasi pandangan orang lain. Ketulusan juga menuntut keberanian. Keberanian untuk tidak selalu terlihat sempurna, keberanian untuk mengakui kekurangan, dan keberanian untuk menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai kita. Orang bijak tahu bahwa penerimaan diri jauh lebih berharga daripada pengakuan publik. Mereka tidak mengubah jati diri hanya demi menyesuaikan dengan standar yang ditentukan dunia. Mereka memilih menjadi apa adanya, meski harus berjalan sendirian di antara lautan kepura-puraan. Dalam dunia yang menilai manusia dari penampilan, jabatan, atau jumlah pengikut, orang bijak menjaga hatinya agar tidak ikut terjebak dalam permainan ilusi. Mereka lebih menghargai ketenangan hati daripada kekaguman semu. Mereka tahu bahwa citra bisa menipu, tetapi ketulusan tak pernah gagal memantulkan kebenaran. Ketulusan adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan, karena hanya hati yang tulus yang mampu mencintai tanpa syarat, memberi tanpa berharap imbalan, dan membantu tanpa ingin dipuji. Dan dalam perjalanan memperbaiki diri, ketulusan menjadi pondasi utama. Tanpa ketulusan, semua kebaikan hanya akan menjadi sandiwara. Orang bijak tidak mencari sorotan, karena mereka tahu cahaya yang sejati bersinar dari dalam. Mereka tidak haus akan pengakuan, karena ketenangan batin telah menjadi penghargaan tertinggi. Mereka memahami bahwa hidup bukan tentang bagaimana dunia melihat kita, tetapi bagaimana hati kita memandang diri sendiri. Maka, di tengah dunia yang semakin pandai mencipta citra,
Orang bijak tetap memelihara ketulusan, sebab mereka tahu citra bisa memukau, tetapi hanya ketulusan yang mampu menyentuh jiwa. Dan pada akhirnya, bukan seberapa baik kita terlihat di mata manusia yang akan dikenang, melainkan seberapa tulus kita hidup di mata kebenaran. Kegagalan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Namun ironisnya, di era modern ini, kegagalan justru dianggap sebagai aib. Dunia yang berlomba menampilkan kesempurnaan telah membuat banyak orang takut terlihat lemah, takut dicap tidak mampu, takut kehilangan wajah di hadapan publik. Maka banyak yang memilih menutupi kegagalan dengan pencitraan, dengan keberhasilan palsu, dengan tawa yang dipaksakan. Namun orang bijak memahami bahwa justru dalam kegagalanlah manusia menemukan dirinya yang sejati. Orang bijak tidak takut jatuh, sebab mereka tahu bahwa setiap kejatuhan membawa pelajaran yang tak bisa diperoleh dari kemenangan. Mereka tidak berusaha menghapus jejak kesalahan, melainkan menelusurinya untuk memahami di mana langkah mereka keliru. Bagi mereka, kegagalan bukanlah akhir, melainkan cermin yang jujur, cermin yang menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya dan seberapa besar keberanian mereka untuk bangkit. Menutupi kelemahan hanya akan menunda proses pertumbuhan. Dunia boleh saja menilai manusia dari pencapaiannya, tetapi orang bijak menilai dirinya dari kemampuannya untuk belajar. Mereka tidak membiarkan rasa malu menutupi potensi untuk berkembang. Mereka sadar bahwa mengakui kelemahan bukan tanda kelemahan itu sendiri, melainkan bukti keberanian untuk memperbaiki diri. Dalam kehidupan modern yang dipenuhi tekanan sosial, mengakui kegagalan bisa terasa menyakitkan. Namun orang bijak tahu bahwa tidak ada pembelajaran tanpa kesalahan, dan tidak ada kesempurnaan tanpa luka. Mereka tidak menolak rasa kecewa, tidak menolak kesedihan, sebab mereka tahu bahwa semua emosi itu adalah bagian dari perjalanan menjadi manusia yang utuh. Mereka membiarkan kegagalan mengajarkan kesabaran, kerendahan hati, dan keteguhan, 3 hal yang seringkali tidak diajarkan oleh keberhasilan. Sementara banyak orang sibuk membuktikan kesuksesan, orang bijak sibuk memperbaiki kesalahan. Mereka memahami bahwa keberhasilan sejati bukan diukur dari berapa kali seseorang menang, tetapi dari seberapa cepat ia mampu bangkit setelah terjatuh. Kegagalan bukanlah musuh, melainkan guru yang keras namun jujur. Ia mengikis kesombongan, menumbuhkan kebijaksanaan, dan memperkuat tekad untuk menjadi lebih baik. Orang bijak tidak sibuk menyembunyikan luka, sebab mereka tahu setiap luka menyimpan cerita. Mereka tidak memoles kegagalan agar terlihat indah, karena mereka tahu nilai sejatinya bukan pada tampilannya, melainkan pada pelajaran yang ditinggalkannya. Mereka lebih memilih menghadapi kenyataan pahit daripada hidup dalam kepalsuan yang manis. Dalam diamnya, orang bijak merenung. Mereka bertanya pada diri sendiri, bukan mengapa aku gagal, melainkan apa yang bisa aku pelajari dari ini. Dari pertanyaan itu lahir kesadaran baru bahwa kegagalan hanyalah bagian dari proses menuju kebijaksanaan. Setiap jatuh membawa kesempatan untuk bangkit dengan cara yang lebih bijak, lebih kuat, dan lebih berpengalaman. Pada akhirnya, orang bijak memahami bahwa kesempurnaan bukanlah tentang tidak pernah gagal, tetapi tentang terus berani coba meski pernah gagal. Mereka tidak malu pada kelemahannya, karena dari kelemahanlah lahir kekuatan yang tulus. Mereka tahu bahwa membuktikan diri dengan menutupi kekurangan hanya akan menciptakan kebohongan, sementara memperbaiki diri melalui kegagalan akan menumbuhkan keaslian. Maka di tengah dunia yang gemar mengagungkan keberhasilan dan menolak kelemahan, orang bijak berjalan dengan langkah yang tenang. Mereka menerima kegagalan dengan lapang dada, menjadikannya guru, bukan beban. Karena bagi mereka, setiap luka adalah tanda bahwa mereka telah berjuang, dan setiap kegagalan
adalah batu pijakan menuju kedewasaan sejati. Zaman modern telah melahirkan kemajuan luar biasa dalam teknologi, komunikasi, dan cara hidup manusia. Namun, di balik segala kemudahan itu, tumbuh pula sebuah jarak yang tak kasat mata. Jarak antar hati, jarak antara manusia dengan sesamanya. Dunia yang semakin terhubung secara digital justru membuat banyak orang terputus secara emosional. Masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri, tenggelam dalam layar, dan terjebak dalam pusaran kepentingan pribadi. Di tengah arus individualisme yang semakin deras inilah, empati menjadi sesuatu yang langka, padahal ia adalah inti dari kemanusiaan itu sendiri. Orang bijak memahami bahwa empati bukan sekedar kemampuan untuk merasa iba, tetapi kemampuan untuk memahami perasaan orang lain dengan hati yang terbuka. Mereka tahu bahwa di balik setiap sikap seseorang, selalu ada cerita yang tidak terlihat. Karena itu mereka tidak berburu-buru menghakimi, tidak mudah menilai, dan tidak cepat menyalahkan. Mereka memilih untuk mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, karena mereka sadar bahwa mendengar dengan hati seringkali lebih menyembuhkan daripada berbicara dengan logika. Di tengah dunia yang menuntut kecepatan dan hasil, empati mengajarkan untuk melambat. Ia mengingatkan bahwa manusia bukan mesin yang diukur dari produktivitasnya, melainkan makhluk yang memiliki perasaan, luka, dan harapan. Orang bijak tidak mengabaikan hal itu. Mereka hadir untuk sesamanya, bukan sekedar dengan kata-kata, melainkan dengan kepedulian yang nyata. Mereka memahami bahwa kehadiran yang tulus jauh lebih berharga daripada 1000 nasihat yang dingin. Individualisme modern sering menanamkan gagasan bahwa kebahagiaan adalah hasil perjuangan pribadi, bahwa setiap orang harus bertanggung jawab penuh atas nasibnya sendiri. Pandangan ini meski mengajarkan kemandirian, seringkali mematikan rasa kebersamaan. Orang bijak menolak pandangan sempit itu. Mereka tahu bahwa manusia tidak diciptakan untuk hidup sendirian. Ada kekuatan yang lahir dari saling memahami, dari saling menolong, dari rasa kita yang melampaui aku. Empati juga menuntut keberanian untuk merasakan sakit yang bukan milik kita, keberanian untuk membuka hati di tengah dunia yang penuh ketidakpedulian. Kehidupan modern adalah arena kompetisi yang tiada henti. Sejak pagi hingga malam, manusia berlomba untuk menjadi yang tercepat, terbaik, dan paling menonjol. Dunia seolah menuntut setiap orang untuk terus membuktikan keunggulannya agar tidak tergilas oleh laju zaman. Dalam perlombaan yang begitu keras ini, ego menjadi teman sekaligus musuh. Ia memberi dorongan untuk berjuang, namun sekaligus dapat menjerumuskan ke dalam kesombongan dan kebutaan hati. Orang bijak memahami bahwa ego bukan untuk dimusnahkan, melainkan untuk dikelola. Sebab ego adalah bagian dari diri manusia, sumber motivasi yang, jika diarahkan dengan benar, dapat menjadi kekuatan. Namun ketika dibiarkan liar, ego akan menjelma menjadi belenggu, menuntun seseorang untuk membuktikan dirinya tanpa henti, bahkan dengan mengorbankan ketenangan, relasi, dan kejujuran. Dalam dunia yang kompetitif, banyak yang salah paham bahwa kemenangan hanya berarti mengalahkan orang lain. Padahal, bagi orang bijak, kemenangan sejati adalah saat seseorang mampu mengalahkan dirinya sendiri, menaklukkan amarah, menundukkan kesombongan, dan meredam kebutuhan untuk selalu menjadi yang paling benar. Mereka tahu bahwa tak ada kemuliaan dalam menjatuhkan orang lain demi membuktikan keunggulan diri. Ego seringkali muncul dalam bentuk yang halus, keinginan untuk selalu diakui, rasa tersinggung ketika dikritik, atau kebutuhan untuk selalu menjadi pusat perhatian. Orang bijak menyadari tanda-tanda itu dan menghadapinya dengan tenang. Mereka tidak menolak keberadaan ego, tetapi menempatkannya pada posisi yang tepat. Mereka belajar menahan diri, belajar mengalah tanpa merasa kalah, dan belajar mendengarkan tanpa merasa direndahkan. Dalam keheningan batin, mereka paham bahwa orang yang paling kuat bukanlah yang paling keras berbicara, melainkan yang paling mampu menguasai dirinya.
Dunia modern memuja pencapaian, namun orang bijak memilih kerendahan hati. Mereka tidak merasa terancam oleh keberhasilan orang lain sebab mereka tahu bahwa perjalanan setiap manusia berbeda. Mereka tidak iri pada langkah orang lain karena mereka sibuk memperbaiki langkahnya sendiri. Bagi mereka, kompetisi yang sehat bukan tentang siapa yang menang, melainkan tentang siapa yang tumbuh dengan cara yang jujur dan bermartabat. Mengelola ego juga berarti berani mengakui kesalahan. Di tengah dunia yang takut terlihat lemah, orang bijak tidak segan berkata, "Aku salah." Mereka tahu bahwa pengakuan bukan tanda kekalahan, melainkan bukti kedewasaan. Mereka memahami bahwa setiap manusia adalah pembelajar dan tidak ada kebijaksanaan yang lahir dari keangguhan. Ego yang terkendali melahirkan kebijaksanaan. Ego yang tak terkendali melahirkan kehancuran. Orang bijak memilih jalan pertama, jalan yang sunyi namun damai. Mereka tidak membiarkan ambisi menghapus rasa kemanusiaan. Mereka tahu bahwa semakin tinggi seseorang naik, semakin besar tanggung jawabnya untuk tetap rendah hati. Dalam dunia yang gemar membandingkan, orang bijak berhenti berlomba. Mereka tidak mencari pembuktian, mereka mencari keseimbangan. Mereka mengerti bahwa tidak semua kemenangan membawa kedamaian, dan tidak semua kekalahan berarti kehilangan. Kadang, justru ketika menundukkan ego, seseorang menemukan kebebasan sejati. Pada akhirnya, orang bijak tidak lagi berjuang untuk menjadi lebih hebat dari orang lain, tetapi untuk menjadi lebih baik dari dirinya yang kemarin. Mereka mengelola ego bukan untuk melemahkannya, tetapi untuk menuntunnya menuju arah yang benar, arah yang menuntun pada kedewasaan, ketenangan, dan kebijaksanaan. Sebab mereka tahu, di dunia yang penuh persaingan, hanya mereka yang mampu menguasai diri yang benar-benar menang. Zaman ini adalah zaman kebisingan. Bukan hanya bising oleh suara mesin, kendaraan, atau hiruk-pikuk kota, melainkan bising oleh informasi, opini, tuntutan, dan perbandingan yang saling sahutan tanpa henti. Setiap hari manusia diserbu oleh berita, opini, tuntutan, dan perbandingan yang tak kunjung usai. Di dunia yang tak pernah berhenti berbicara ini, ketenangan menjadi sesuatu yang nyaris punah, langka, mahal, dan sulit dijangkau. Namun, orang bijak tahu bahwa justru di tengah kebisingan itulah ketenangan menjadi kebutuhan utama. Orang bijak tidak mencari ketenangan di luar dirinya, karena mereka tahu bahwa dunia luar tak pernah benar-benar diam. Mereka mencarinya di dalam, di ruang batin yang hening, tempat pikiran dapat beristirahat dan hati dapat berbicara tanpa gangguan. Mereka sadar ketenangan bukan berarti tidak ada masalah, melainkan kemampuan untuk tetap jernih di tengah kekacauan. Seperti danau yang tenang meski angin bertiup kencang, hati yang damai tetap memantulkan cahaya meski dunia di sekitarnya gelap. Banyak orang di era modern salah faham terhadap ketenangan. Mereka menganggapnya sebagai tanda kelemahan, ketidakterlibatan, atau kurangnya semangat hidup. Padahal, ketenangan adalah bentuk tertinggi dari pengendalian diri. Ia bukan hasil dari pelarian, melainkan buah dari pemahaman. Orang bijak tahu bahwa bereaksi terhadap setiap hal hanya akan menambah kebisingan. Maka mereka memilih untuk menahan diri, menimbang, dan menanggapi dengan kesadaran. Dalam diam itulah mereka menemukan kekuatan yang tidak dimiliki oleh mereka yang sibuk berteriak. Ketenangan juga menuntut disiplin. Dunia yang bising akan selalu berusaha menarik perhatian, menggoda dengan informasi, memancing emosi, menebar ketakutan. Orang bijak melatih dirinya untuk tidak terseret oleh arus itu. Mereka belajar memilah apa yang penting dan melepaskan apa yang tidak. Mereka tahu bahwa tidak semua hal perlu direspons dan tidak semua persoalan perlu diperjuangkan. Dengan kesadaran itu, mereka menjaga pikiran dari keramaian yang sia-sia. Dalam kesunyian batin, orang bijak menemukan kebijaksanaan. Mereka tahu bahwa hanya hati yang tenang yang mampu berpikir jernih, hanya pikiran yang damai yang mampu melihat kebenaran dengan utuh. Ketika dunia sibuk bereaksi, mereka memilih untuk memahami. Ketika orang lain terbakar oleh amarah, mereka tetap teduh dalam keteguhan. Bagi mereka, ketenangan bukan sekedar keadaan, ia adalah sikap hidup, sebuah cara untuk menjaga martabat dan kewarasan di tengah hiruk-pikuk zaman. Ketenangan juga menjadi penanda kedewasaan.
Orang yang bijak tidak mudah terguncang oleh pujian, tidak mudah terpancing oleh hinaan, dan tidak mudah terserit oleh emosi sesaat. Mereka tahu bahwa dunia tidak selalu berjalan sesuai harapan, dan karena itu mereka belajar menerima dengan lapang dada. Ketenangan memberi mereka jarak antara kejadian dan reaksi, ruang untuk berpikir sebelum bertindak. Dari ruang itulah lahir kebijaksanaan sejati. Di tengah bisingnya dunia, orang bijak menjadi seperti oase di padang gersang, menenangkan meski dikelilingi oleh panasnya ambisi manusia. Mereka tidak berteriak untuk didengar, tetapi keheningannya justru lebih lantang daripada suara kebanyakan orang. Mereka tidak sibuk membuktikan diri, karena ketenangan mereka sudah menjadi bukti kedewasaan yang tidak perlu dijelaskan. Pada akhirnya, orang bijak tahu bahwa ketenangan bukan tujuan yang dicapai sekali lalu selesai, melainkan proses yang terus dijaga setiap hari. Ia tumbuh dari kesadaran, dari pengendalian, dan dari keberanian untuk tidak larut dalam kebisingan dunia. Dan di saat banyak orang mencari arti hidup melalui kecepatan dan keramaian, orang bijak menemukannya dalam hening yang penuh makna, tempat di mana jiwa beristirahat dan kebijaksanaan bersemayam. Kehidupan modern telah menanamkan satu keyakinan yang begitu kuat di benak manusia, bahwa kesuksesan adalah ukuran tertinggi dari nilai diri. Kita hidup di tengah masyarakat yang mengukur harga seseorang dari seberapa tinggi jabatan yang ia miliki, seberapa besar harta yang ia kumpulkan, atau seberapa sering namanya disebut dengan rasa kagum. Akibatnya, banyak orang sibuk membangun citra sukses, wajah luar yang berkilau sambil perlahan melupakan makna hidup yang sejati. Mereka bekerja tanpa henti, berlomba tanpa arah, dan berlari tanpa tahu kemana tujuan akhir sebenarnya. Orang bijak tidak menolak kesuksesan, tetapi menempatkannya pada tempat yang wajar. Mereka memahami bahwa kesuksesan yang hanya tampak di permukaan belum tentu membawa kebahagiaan.